jelaskan tata cara mengoperasikan modul Kasbang. Ini adalah bagian dari FC accounting ya. Si Sandi login, keluar nama perusahaan, si Sandi lagi login. Nah, kita lihat ini adalah menu utama Kasbang. Ini modulnya ya, kita masuk, kita klik, isi Sandi lagi, login. Nah, ini adalah menu Kasbang. Kita lihat ya, menu Kasbang ini apa saja yang ada ya. Kita lihat di sini. Nah, ini coba perhatikan. Di sini ada chart of account yang subnya adalah KB. Jadi seperti yang saya jelaskan di buku besar, semua akun Kasbang itu harus dikasih tanda KB supaya muncul di sini. Kalau tanda KB ini dilepas di buku besar, maka ini tidak akan terlihat ya. Kita coba ya. Ini ada kas kecil. Coba kita lepas KB-nya ini ya. Saya keluar ke menu utama, ke buku besar. Lihat perkiraan khusus. Ini kas kecil ya. Kas kecil KB-nya ini saya lepas, hapus tanda sub. Kas besar juga saya hapus. Nah, ini tidak akan muncul. Jadi yang muncul tinggal 4 ya. Coba kita lihat. Coba tuh tinggal 4 ya. Jadi jelas bahwa seluruh rekening chart of account yang akan menjadi buku harian Kasbang harus diberi tanda KB ya. Oke. Kita hidupkan lagi tadi yang Kasbang. Kembali lagi ke sini. Ini yang dua ini. Yang bertanda KB kita kasih KB ya. KB. Kasih KB. KB. Nah begitu juga nih, kalau rekening ini kita tambah, terus kita lupa KB-nya ya, misal kita keluar bagian perkiraan, aset lancar, Kasbang ya, bagian perkiraan. Nah misalnya saya mau nambah satu bank lagi ya, satu bank lagi. Nah terakhir ini adalah BNI. Nah saya mau nambah misalnya Bank Mandiri. Nah makanya kalau nambah Bank Mandiri kita tambah. Nah ininya rubah dulu. Ini jadi kelompok Bank Mandiri. Diri. Ini yang nomor 1. Rekening Bank Mandiri. Rekening 01 misalnya ya. Simpan. Jadi kelompok ini perlunya untuk memisahkan ini ya, ini KAS, ini BCA, ini BNI. Nah ini nanti ada nomor 3 Mandiri ya, kita simpan. Nah itu ada Mandiri ya, sini Mandiri. Kalau mau saya tambah lagi, tinggal tambah. Mandiri jangan diganti, ganti ini 2, rekening nomor 2, simpan. Nah sekarang ada Mandiri ya, coba kita print. Oh jadi terlihat ya, BCA, BNI, mending ngumpul ya. Jadi kelompok itu fungsinya untuk ngumpulin ya, ngumpulin si bank itu, jadi kelihatan rapi gitu ya. Oke, kita keluar, kita berikutnya ke sini. Nah coba perhatiin, ini kan baru saya tambah nih Mandiri ya. Sini ini antar Kasbang ya. Nah ini nggak saya kasih KB, lupa. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau kita buka di sini, saya menginput Mandiri. Kita lihat dulu sini. Kok nggak ada Mandirinya? Nah itu ya, karena tidak dikasih KB ya. Oke, nggak apa-apa, bolak-balik supaya jelas ya. Oke, sini lagi. Nah ini karena bank kasih tanda KB, berarti jadi buku harian.
Ini kasih KB berarti jadi buku harian ya. Oke, kita lihat kemari, balik lagi. Nah, ini. Nah, jadi sekarang Bank Mandirinya muncul ya. Bank Mandiri. Nah, sekarang ini pengaturan kode bukti kas. Apa fungsinya? Fungsinya begini. Misalnya kita nginput di rekening BCA. Ya, di sini ada rekening BNI. Di sini ada rekening Mandiri. Kita ingin misahin tuh dengan lihat nomor bukti saja. Kita tahu ini dari BCA. Oh, ini dari Mandiri ya. Ini kita bisa bikin seperti ini. Misalnya BCA untuk debitnya misalnya kita bikin B Bank 1 debit ya, untuk debitnya Bank 1 kredit, catat bid, ini big ya gitu ya. Ini bank ini kita mau bikin jadi ubah kode, ini bebas ya, yuk kalian boleh ngarang sendiri. Bank 2 debit, dia cuma boleh 3 digit. Bank 2 kredit, catat ya. Kalau nggak dikasih ini, dia nanti cuman berisi kode standar ya. Jadi antara bank ini nanti sama jadinya karena standar ya. Jadi kita bingung ini bank apa gitu ya. Jadi kalau standar tuh nanti dia tiap bank ini kodenya jadi sama. Jadi kita bingung ini bank mana gitu kan. Oke, saya coba satu lagi. Misalnya bank ini kita ubah kode Bank 3 debit, Bank 3 kredit, catat ya. Oke, nah seperti itu contoh membuat 3 digit bukti ya, supaya nanti kalau kita lihat di transaksi buku besar dengan melihat kode B2, oh ini dari Bank BCA yang rekening nomor 2 ya. Oke, begitu. Ini cara bikinnya ya. Kalau mau dihapus ya tinggal dihapus. Oke, kita keluar. Nah, sekarang kita mulai bagaimana cara mengoperasikan menu kas bank ini. Nah, kita mulai dari mencatat transaksi kas bank. Begitu kita klik, ini muncul ya, muncul bank, muncul rekening-rekening yang kita menginput. Sekarang contoh, kita menginput di rekening BCA. Ini kita pilih BCA-nya. Klik. Nah, muncul kan? Ini transaksi di rekening BCA. Nah, sebagai biasa kita selalu klik nomor baru ya, karena belum ada transaksi jadi nomor baru. Kemudian tanggalnya, misalnya tanggal sekarang 30, penerimaan ya. Nah, coba perhatiin ini di sini ya, penerimaan. Nah, ini bank 01D. Kalau saya klik pengeluaran B1K ya. Jadi penerimaan. Nah, misalnya kita mau masukin saldo awal ya, saldo awal. Nah, saldo awal seperti yang kita contohkan di buku besar, itu selalu kita lawankan ke satu rekening. Misalnya contoh di sini modal aja, modal Tuan Ali ya. Ini aja saldo awal. Saldo awal. Oke. Dari siapa? Dari Tuan Ali. Ini di copy aja. Dari Tuan Ali. Nah, nilainya misalnya 50 juta. Tuh, 23. Oke. Nah, ini kalau saya simpan ya. Simpan. Itu akan menghasilkan transaksi penerimaan atas rekening BCA ya, simpan. Nah, tuh ya. Hasilnya adalah penerimaan debit ya. Dari kode ini ya. Kas banknya ini. Jadi BCA terima sebelah debit. Nah, jurnalnya mana? Gampang. Kalau BCA-nya ini debit, maka ini otomatis kredit ya. Jadi jurnal itu otomatis, walaupun ini Pak ini satu record, betul satu record. Cuman ada satu record, tapi ini bisa kalau kita cek ya, kita jurnal, cetak. Tuh, dia bikin 2 sekaligus ya.
banknya debit, lawannya kredit ya. Jadi walaupun dia satu record ya, kalau dicetak buku harian ya, tuh cuma ada satu, udah awal aja. Tapi kan perhatikan, ini ada akun bekas bank, ini akun lawan. Jadi kalau secara buku harian recordnya cuma satu, tapi kalau dia di jurnal dia otomatis dua. Nah, ini yang saya bilang, program kas bank ini sangat penting karena sebagian besar dari transaksi perusahaan itu di kas bank, dan operatornya hanya memilih ya, operatornya itu hanya memilih pos penerimaan atau pos pengeluaran. Jadi dia tidak usah berpikir debit kredit, cuman dia mikir ini transaksi BCA nih, keluar pemasuk ya, keluar ya, di sini dia nyatetnya, terima ya di sini ya. Ada contoh lagi, misalnya nomor baru lagi, tanggal yang sama pilih, tapi sekali ini pengeluaran. Oke, saya mau bayar gaji. Nah, ini gaji ya, ini gaji marketing, ini gaji administrasi umum ya. Saya pilih yang ini, gaji karyawan, gaji karyawan diterima oleh Agus, misalnya 2 juta. Oke, saya simpan. Tuh, hasilnya satu record, tapi ini kan keluar, ini K ya, dananya K. Jadi dari sudut bank dia keluar, berarti banknya kredit, lawannya debitnya adalah gaji nih ya. Coba kita cek. Oh ya, jadi karyawannya, gaji karyawannya debit, banknya keluar ya. Jadi kalau memandang jurnal di transaksi kas bank ini, dilihat dulu dari faktor sumber ini, kas banknya. Kalau kas banknya debit, berarti lawannya yang ini ya. Ini berarti kredit. Kalau kas banknya penerimaan, berarti lawannya sebaliknya ya. Jadi begitu. Jadi ulang lagi, saya lihat ini adalah penerimaan, ininya debit ya. Berarti kalau dicetak jurnal, yang debit adalah kas banknya. Kas banknya debit, lawannya kredit. Nah, kalau kita klik ini ya, kita cetak jurnal, ini adalah yang debit adalah biaya, yang kredit adalah kas banknya ya. Jadi begitu. Jadi kalau misalnya ini nanti sudah paham betul, itu sebagian besar transaksi itu dikerjakan di modul ini ya. Jadi saya contoh lagi, misalnya sekarang saya mau mencatat penerimaan piutang contohnya ya, nomor baru, masih tanggal yang sama, pilih ini ya, pilih ini penerimaan, tapi piutang kita cari. Oh ya, kode kas bank nggak muncul ya, piutang aja nih, PU. Kemudian kita cari piutang mana. Kita pernah punya piutang kemana? PT Berdikari ya, udah coba kita cari dokumen. Tuh ya, muncul langsung ya. Jadi kalau piutang itu sudah ada, dia akan menampilkan piutang itu per dokumennya ya. Dokumen ini sama dengan faktur lah. Nah, ini kalau saya klik, nah itu ya, penerimaan piutang. Penerimaan piutang itu dari Berdikari. Ini misalnya dia nggak bayar semua nih, dia bayar cuman ya 8 juta lah, segini ya. Oke, ini saya simpan ya. Tuh ya, jadinya ini penerimaan piutang. Perhatiin lagi, penerimaannya debit, berarti kas banknya debit.
Berarti piutang ini kredit. Kita cek jurnalnya. Nah, penerimaan piutangnya ini rekening banknya ini debit, rekening lawannya kredit ya. Oke, contoh satu lagi, kita bayar utang. Nomor baru lagi, tanggal yang sama, pilih ini pengeluaran hutang. Cari hutang, ini hutang. Nah, kemana kita pernah berutang? Nggak salah kita pernah beli ATK ya. Coba kita coba ATK, cari. Nah, itu kan ada juga nih. Kita berutang ke alat kantor sebesar 6 juta. Nah, kalau kita untuk bayar tuh kita klik ini. Nah, dia masuk sini ya. Pembayaran hutang. Pembayaran hutang. Mana? Nah, ini ya, ada tulis kantor. Nah, 6 juta ini misalnya bayar semua lah. Simpan ya, simpan. Oke, ini hasilnya. Oh, nomor terakhir ya. Ini nih pembayaran hutang ya. Oke. Ini kita cetak jurnalnya, maka kas bank ini bakal kredit ya. Nih kredit ya, kas banknya kredit. Jadi yang ini nih, yang kas bank ini kredit, maka ini akan debit ya, cetak jurnal. Oh ya, jadi yang debit adalah utangnya, yang kredit adalah kas banknya ya. Jadi konsep daripada transaksi kas bank itu seperti itu, gampang ya. Nah, jadi kalau kita mau, Pak, saya mau ngambil di kas kecil, nah ini pilih ini, pilih ini, saya mau klik di kas besar, gitu ya. Nah, mau nginput apa di kas besar nih? Saya nomor baru lagi di sini, ada lagi tanggalnya sama. Kita mau terima misalnya ini. Nah, terima dari misalnya ada yang store lah, setoran modal misalnya. Ya, kita ke Tuan Ali lagi, 310 Tuan Ali. Terus saldo awal lagi lah ya, ini saldo awal. Jadi saldo awal itu diisinya di sini. Awal. Jadi sesuai neraca kita, misalnya ada saldo awal. Ini juga sih saldo awal juga, copy saldo awal. Tuh, misalnya ada 10 juta. Tuh 2, 3. Simpan ya. Tuh, saldo awal. Oke. Jadi sekarang membacanya, kas besar ini debit. Jadi kas besarnya masuk. Kreditnya adalah setoran ini 3101. Cek jurnalnya. Nih ya, saldo awalnya, kas banknya 10 juta, lawannya. Jadi otomatis ya. Jadi ini, jurnal kas bank ini tidak pernah tidak seimbang. Karena dia aslinya hanya satu record. Tapi sistem membuat dia menjadi 2 record. Jadi yang menjurnal ini bukan operator. Yang menjurnal adalah sistem. Nah, itu sudah dibikin otomatis, ini udah hampir 30 tahun ya. Jurnal ini nggak pernah nggak seimbang ya. Jadi udah lama sekali saya bikin konsep ini. Oke. Jadi begitu cara mengoperasikan ya. Sekarang contoh sekali lagi, di bekas bank ini kita mau keluar lagi, mengeluarkan biaya, nomor baru, tanggalnya masih 30, pengeluaran. Apa misalnya ATK, bukan ATK ya, misalnya bensin, ada nggak bensin? Nggak ada ya, persediaan komputer. Coba kalau mau tuh 52 aja ya, 5202. Ini biaya administrasi umum. Nah, uang transport, uang makan. Misalnya biaya listrik lah ya. Nah, itu ya. Biaya listrik. Ini kalau nggak mau banyak-banyak di copy aja yang biaya listrik. Dan PLN ya. Misalnya bayar listriknya 1.250.000. Simpan ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ini yang transaksinya ada kredit, berarti bank ini, banknya kredit, lawannya berarti debit ya. Coba cek lagi. Oh ya.
Jadi gitu. Jadi ini kalau secara buku harian, tuh dia cuma ada satu record ya, kalau berdasarkan buku harian. Tapi kalau dilihat secara jurnal, satu record ini otomatis jadi dua. Oh, otomatis jadi dua ya. Gitu. Oh, oke. Nah, inilah cara input transaksi kas bank ya. Jadi mudah sekali untuk dipelajari dan sangat membantu operator karena dia tinggal input aja kas bank ya. Oke, kalau saya mau keluar bisa ke sini, terus saya keluar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke mencatat transaksi antar kas bank. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya gini ya. Kita ngambil uang dari bank, tapi untuk ngisi kas kecil contohnya. Oke, kita coba ya. Kita klik. Nah, saya mau ngisi kas kecil ya. Nah, si transaksi kas bank ini konsepnya itu adalah pengeluaran. Jadi selalu pengeluaran. Jadi kalau kita mau mengisi kas kecil dari misalnya Bank Mandiri atau BCA, maka yang dipilih BCA-nya ya. Jangan kas kecilnya, tapi BCA-nya ya. BCA-nya ini kita keluar store ke kas kecil. Jadi konsepnya pengeluaran, nggak ada penerimaan ya. Kita klik ini, oke. Ini berarti bank ini mau keluar nomor baru. Ada peringatan. Perkiraan antaranya belum diterapkan, jadi nggak bisa ya. Jadi kalau mau antar kas bank ini otomatis harus bikin dulu rekening antara ya. Kita keluar. Bikin dulu di sini ya, kembali ke buku besar. Kenapa di buku besar? Karena dia selalu terkoneksi. Nah, di sini harus dibikin rekening antara. Nah, ini antar kas bank misalnya. Tapi ini cuma satu ya bolehnya ya. RL rekening antara nih, kita kasih ini. Nih. Kalau ini kita kasih lagi, dia nggak bisa. Nggak mau ya. Rekening antara itu cuma baunya satu aja. Ya karena supaya komputer itu nggak bingung ya mau pakai yang mana nih katanya gitu. Jadi walaupun ada dua ini nggak kepake, yang nggak pakai ini aja ya. Jadi kasih RA ini. Nah setelah ada RA ini baru nanti transaksi itu bisa. Kita masuk lagi kemari. Oke, kita masuk ke sini rekening antar kas bank. Nah coba perhatian sekarang ini kita keluar dari sini ya ke rekening BCA. Nah, ini mau dikeluarin ke kas kecil nomor baru. Nah, mau kan dia. Kita klik ini. Pengeluaran. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa konsepnya adalah pengeluaran. Jadi bukan ditinjau dari masuk, tapi ditinjau dari keluar. Dari mana keluar. Oke, kita klik di sini. Kemudian kita cari mau dikemanain pengeluaran itu. Nah, di sini perhatiin ya. Ini ada rekening BCA, rekening nomor 1. Di sini nomor 1-nya nggak ada. Dia otomatis bukan dirinya sendiri ya. Jadi di sini otomatis dirinya sendiri hilang. Ini langsung 102, 101-nya nggak ada. Nah, kita pilih kas kecil. Nah, ini adalah mengisi kas kecil. Nah, misal 5 juta lah yang 23 simpan. Nah, coba perhatiin ya. Ini adalah rekening bank. Dia keluar. Lawannya kas kecil ya. Nah, ini kalau saya klik ini, perhatiin. Nah, di bawahnya ini muncul. Ininya adalah kas kecil, nih ya. Di sini kan bank. Bank keluar. Di kas kecilnya masuk ya. Dia langsung bikin 2 record sekaligus ya. Jadi kita tidak usah ragu bahwa di kas kecil udah pasti masuk. Jadi karena ini dua-duanya buku harian. Ini buku harian kas kecil nanti. Ini buku harian bank. Ini nanti dua-duanya bahkan di jurnal ya. Di kas kecil itu ada jurnal, di banknya ada jurnal. Jadi ini ada 2 jurnalnya. Nah, karena 2, maka dibutuhkan rekening antara ini supaya 0 ya. Kalau enggak dia double. Oke, kita coba cek ya. Sekarang ini kan rekening ini transaksi antar kas bank. Sekarang kita kembali ke transaksi normalnya. Nah, saya cari kas kecil ini.
Nah, ini masuk nih kan, mengisi kas kecil tadi. Kalau saya cetak jurnalnya, nah ini tuh rekening antara. Jadi ini masuk rekening antara lawannya ya. Nah, yang di banknya sebaliknya. Kita lihat di bank. BCA ini, kita lihat yang ini. Ini mengisi kas kecil, nah jurnalnya terbalik. Banknya yang keluar, ya, ini masuk ya. Jadi nanti rekening antara ini harus 0. Gitu ya. Oke, saya kira cukup jelas itu fungsi daripada transaksi antar kas bank. Nah, sekarang kita lihat buku hariannya. Oke, kita lihat buku harian. Nah, ini kita pilih mana yang mau dilihat. Kalau mau dilihat semua ya kita pilih aja ini. Ini kita mau lihat semua ya pilih lagi nih. Cetak. Nah, tuh ini yang kas kecil muncul ya. Tuh ini yang kas besar muncul. Ini yang rekening bank ya. Terlihat semua. Jadi yang kas kecil tadinya ada mengisi kas kecil, yang ini ada saldo awal, terus bayar listrik gitu ya. Oke, nah kalau kita mau ngecek lagi sekarang, apakah pemberian kode-kode ini benar ya. Ini oke, kita keluar. Oh iya, ini maaf ya, ini ada kata sementara. Kenapa sementara? Ya dia masih bisa diedit, masih bisa dihapus ya. Oke, keluar. Nah sekarang kita lihat apa fungsi ini. Wah, ini fungsinya begini. Kan waktu kita nginput itu kita milih chat bukan. Nah kita supaya yakin kita cek benar nggak ini mengisi kas kecil rekening antara benar kan ini 0 tuh. Tadi yang ini yang satu dari bank nih, perhatiin yang B1K itu dari bank, yang ini adalah dari kasnya sendiri ya. Jadi bank itu keluar, ini banknya keluar nih, ini kasnya masuk ya. Ini bisa cetak-cetak. Tuh, buku besar kas bank dari faktor kas bank. Kita juga lihat piutang. Nih ya, ini bisa lihat utang. Bisa lihat setoran modal dia, bisa lihat gaji. Nah, ini maksudnya gini ya. Kalau misalnya kita lihat cat pokoknya ini adalah modal Tuan Ali, tapi isinya salah. Nah, itu nanti bisa diubah ya, bisa langsung diganti. Misalnya ini gaji ya. Gaji contoh nih Saroba, ini gaji karyawan. Tapi 5202 salah nih, saya maunya 5201. Ini diklik aja, klik ubah. Nah di sini cari 52201, cari. Nah ternyata saya maunya gaji yang ini ya. Tuh mau gaji yang ini, jadi bukan yang 5202 tapi 5201. Ini saya ubah satu ya. Kalau ini ubah semua jadi seluruh berubah. Oh ini satu cat bukan. Oke, kita dapatin ini berubah nih. Ya. Nah, hilang dia. Kenapa? Kan udah 5102. Sekarang kalau kita cari lagi. Nah, tuh 5201 ya. Oke. Ini fungsinya begitu. Jadi untuk melihat apakah pada waktu kita memberi kode-kode buku besar itu sudah tepat atau ada yang salah. Orang salah kita bisa ubah di sini ya, nggak usah ubah di transaksinya. Bisa di buku besar sementara ini ya, ini sangat membantu ya. Oke. Nah ini kalau cetak semua tadi bisa begini, cetak semua tuh ini buku besar antar kas bank. Ini udah buku besar, tapi ditinjau dari sudut kas bank saja ya. Jadi kalau meninjaunya ini ya ini kas bank ini berarti ini luar. Nah, jadi bukan ditinjau dari rekening lawan ya, jangan keliru. Ini adalah buku besar kas bank, tapi ditinjau dari buku hariannya. Jadi kalau debit ya debit, kalau yang lawannya terbalik ya. Ini contoh ini terima piutang ya debit, ini debit karena ditinjau dari buku harian. Kalau kenyataannya terima piutang itu dia di kredit ya. Nah, bayar utang juga begitu. Jadi ini buku sementara ini adalah ditinjau dari sudut buku harian. Oke, keluar. Berikut kita lihat laporan ya, laporan buku harian. Sama bisa bulan ini, bulan lalu. Jadi ini konsepnya hampir sama dengan di buku besar ya. Mau yang bulan ini, nah kita lihat yang sekarang ya, kita pilih aja sampai dengan ya. Jadi ini bisa dirubah nih ya. Kalau saya rubah misalnya tanggalnya 19 ya, contoh aja nih gini. Saya pilih kas kecil, saya pilih ini kalau saya cetak kosong. Karena apa? Kita inputnya tadi tanggal 20 30 ya.
kita harus ubah lagi tanggal 30 sampai dengan dulu. Kita pilih ini. Kenapa sampai dengan? Karena dia menghitung ulang. Cari kas kecil nih ya, cari ini. Oke, cetak. Nah, muncul ya. Jadi sama dengan ini mempengaruhi sampai tanggal berapa saya membuka buku hariannya. Kalau tanggalnya lebih kecil ya yang sebelum tanggal itu yang muncul ya. Oke. Jelas ya. Sekarang berikutnya apa laporan arus kas. Nah, ini yang penting ya. Arus kas itu hanya muncul kalau ada transaksi kas bank. Jadi kalau transaksinya memorial atau transaksinya itu hutang, itu tidak akan pernah ada arus kas ya. Arus kas yang saya pakai ini adalah tipe langsung. Jadi dari kas bank ya. Oke, kita tinggal klik. Sama ini tanggalnya juga sama. Kalau tanggal ini saya bikin, misalnya saya bikin tanggal 23 aja ya, cetak nggak akan keluar. Tuh kosong ya. Jadi sampai tanggal berapa adanya? Sampai tanggal 30. Sampai dengan tanggal 30 dia cetak. Nah, tuh ya. Jadi muncul sekarang. Ini tadi rekening antara selalu 0. Ini penerimaan piutang. Ini adalah bayar utang. Ini setoran Tuan Ali, ini biaya ya. Jadi arus kasnya langsung muncul. Oke, berikutnya adalah laporan saldo kas bank. Nah, sama ini tinggal cetak. Berarti ini saldonya 59.300 dan dia tampil per jenis kas bank ya. Per jenis kas bank ini tampil jumlahnya segini. Apa beda tampilan dengan arus kas? Kalau arus kas itu tampilnya berdasarkan jenis transaksi. Nah saldonya masih sama nih. Jadi saldo laporan arus kas itu dengan laporan saldo kas bank harus sama. Kalau nggak sama itu salah ya. Nah tuh sama kan? Oke. Oke, kita keluar. Menu yang terakhir adalah ini. Ini cuman tambahan aja kalau kita pengen lihat kas BCA ini. Tapi kita mau cek penerimaan saja ya, bisa. Ini penerimaan saja nih dari BCA. Saya mau cek pengeluaran saja. Nah, ini juga bisa ya. Ini jarang sih yang pakai ya, hanya beberapa klien tertentu aja ya. Oke, ini adalah cara mengoperasi kas bank. Sangat mudah, sangat sederhana, tapi sangat penting karena nanti sebagian transaksi perusahaan itu diinput di sini ya. Oke, ini semua kita input di kas bank ya. Kita lihat, coba kita cek kas bank berapa sih saldonya. 59.300. Nah, sekarang kita lihat dampak transaksi ini di buku besar ya. Saya keluar. Kita lihat di buku besar ini. Coba saya lihat neracanya. Sampai dengan neraca. Tuh, sekarang kas banknya muncul ya. Tuh, ada ya. Saldo sama kan 59. Nah, kalau kita ingin tahu kas bank ini apa aja isinya, klik lagi. Nah, tuh ya. Ada transaksi kas kecil, ada kas besar, ada rekening BCA-nya, ada rekening perantaranya ya. Jadi apa yang kita input kas bank itu berdampak pada laporan keuangan ini ya. Jadi kalau kita cetak kontrol, tuh jadinya seperti ini sekarang ya. Ini ya, jadi tetap balance, kas banknya muncul, ini piutang juga berkurang ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ke laporan rugi laba ya. Sama seperti ini. Cetak rugi laba. Oh ya. Ini ada nih biaya dari kas bank, ada nanti ya. Oke, kita lanjut lagi arus kas. Nah, ini arus kas sekarang muncul karena kita sudah melakukan transaksi kas bank ya. Ini coba kita cek arus kasnya ya. Saya cetak arus kas banknya. Nah, itu ya. Arus kas banknya muncul ya. Sama dengan yang di kas bank tadi. Berikutnya kita lihat rincian neraca. Ini muncul ya. Muncul rincian neraca tuh seperti itu ya. Dan kembali lagi saya katakan, ini kas kecil, ini kas bank ya. Tuh ya. Terus tuh ya, seimbang ya. Dia selalu tetap seimbang ya. Nah, ini BATK tadi udah ada semua. Oke. Nah, kan sekarang kita ingin lihat ya di buku besar itu ya,
mana saja yang berasal dari memorial utang piutang ya. Coba sekarang sekali ini saya akan buka buku besar. Cara lihatnya kita klik ini, cari ini mau cara mau lihat semua nih. Tas kecil, nah kalau mau lihat semua ini paling jauh ada 81. Cari pajak penghasilan. Nah, cetak buku besar. Nah, coba perhatiin ya. Kas ini pasti sumbernya kas. Nih ya, sumbernya kasa. Bank mana kasa. Ini rekening antar kasa. Tapi perhatiin nanti yang di bawah ya. Ini ada Raja Wali, ini ada sengketa, lanjut lagi. Nah, coba perhatian ini nih, PT Berdikari ini. Waktu kita menimbulkan piutangnya, ya, kita sumbernya PTG1. Koreksi piutangnya PTG2. Bayar utangnya kasa, ya. Jadi kalau kita gabung dalam buku besar, maka sumber transaksinya kelihatan nih, ya. Nih, kelihatan. Ini dari piutang, ini dari utang. Nah, ini dibayar utang tuh ya. Jadi muncul. Nah, ini kalau ini dari berarti kita beli hutang ya. Nah, ini yang utang nih, utang, ini kita utang, ini bayar utang ya. Tuh bayar utang. Jadi dia habis ya. Jadi transaksi kas itu nyambung di buku besarnya. Ini juga kulkas dari utang, ini dari piutang ya. Ini dari ada setoran modal Tuan Ali yang lewat memorial, yang lewat kas bank ya. Gitu. Nah, terus selanjutnya begitu ya. Jadi sumber ini menunjukkan dari mana berasal transaksi tersebut. Asal transaksi itu. Ini berarti ini dari kas ya. Nah, coba perhatiin ini kodenya KK, berarti dari kas ini ya. Kalau KK itu karena standar, tapi coba perhatiin yang dari bank ya. Nih, dari bank itu kodenya B01D ya. Jadi yang kita bikin awal yaitu cara membuat kode kas banknya itu tadi ya. Nih B1K ya. Tapi kalau standar cuma KK atau KB ya. KK itu kas kecil, KB itu bank ya. Oke, ini untuk menampilkan buku besar. Daftar jurnal bisa sama. Kita pilih ini dulu selalu. Oke, ini ada kas ya. Kas kita cetak jurnal. Nah, ini jurnal kasnya ini. Nih. Nah, jurnal kas ini selalu sama ini pasti. Karena asalnya satu record, tapi begitu di jurnal dia otomatis bikin 2 ya. Oke. Saya kira cukup jelas ini ya. Kalau mau iseng ya, coba buka grafik neraca. Ada nggak? Ada hasilnya nggak? Dia ngitung dulu ini ya. Jadi untuk bikin grafik itu dia ngitung. Nah, tuh ya. Grafik ini yang biru pendapatan, yang ini biaya. Memang kecil sekali ya rugi labanya kita bikin. Coba kita lihat ini angkanya. Ya, memang kebetulan rugi malahnya. Rugi 50. Coba kita cek di sini. Di rugi laba. Kita input asal-asalan, ternyata akhirnya oh iya ini rugi ya, ini rugi. Cara lebih usaha rugi, tapi ada pendapatan lainnya ini karena diskon kalau nggak salah. Jadi kita masih untung ya. Oke, itu cara mengoperasikan kas bank dan kita udah lihat koneksinya ke neraca rugi laba ini ya. Jadi saya kira begitu penjelasan dari saya tentang modul kas bank ya. Oke, sekian dulu ya. Saya keluar.